Saya pernah berpikir bahwa cinta sesama pria hanyalah ilusi yang diciptakan oleh jiwa-jiwa lemah, sesuatu yang harus saya tekan dalam-dalam agar tidak menghancurkan hidup saya di masyarakat yang penuh norma ini. Sampai hari itu datang ketika mata saya bertemu dengan matanya di tengah hiruk-pikuk pasar malam di Jakarta, dan segalanya berubah menjadi badai emosi yang tak terbendung. Saya, seorang pemuda biasa dari keluarga tradisional Jawa, tiba-tiba merasa dunia ini terlalu sempit untuk menyembunyikan perasaan yang meledak di dada saya. Nama saya Adi, dan saat itu saya berusia 25 tahun, bekerja sebagai guru sekolah dasar di pinggiran ibu kota. Hidup saya teratur, tapi hampa. Setiap malam, saya berjuang dengan pikiran-pikiran yang tak pernah saya ungkapkan kepada siapapun. Mengapa aku seperti ini, gumam saya dalam hati, sambil menatap cermin yang seolah mengejek. Saya tahu, di Indonesia, di mana agama dan adat istiadat begitu kuat, mencintai sesama pria berarti menantang api neraka. Tapi lalu ada dia, Rama. Dia muncul seperti takdir yang tak terduga. Kami bertemu di pasar malam Senin. Saya sedang membeli sate ayam untuk makan malam sendirian ketika tangan saya menyenggol tangannya. Ma, katanya dengan suara yang lembut tapi tegas, seperti angin malam yang menyentuh kulit. Matanya hitam pekat, seperti malam di pegunungan Jawa, dan senyumnya membuat hati saya berdegup kencang. Tidak apa-apa, balas saya, tapi dalam hati, saya berteriak, siapa kamu? Mengapa kamu membuatku seperti ini? Kami mulai berbincang tentang makanan, tentang kota yang ramai ini, dan tiba-tiba saja, saya merasa seperti menemukan bagian dari diri saya yang hilang. Rama berasal dari Bali, datang ke Jakarta untuk urusan bisnis keluarganya yang mengelola homestay di Ubud. Dia berusia 28 tahun, lebih dewasa daripada saya, dengan cerita hidup yang penuh petualangan. Aku suka trailing, katanya sambil tertawa, tapi Jakarta ini membuatku rindu rumah. Saya mendengarkan, tapi pikiran saya melayang, apakah dia merasakan hal yang sama? Atau ini hanya khayalan saya? Malam itu, kami bertukar nomor telepon, dan sejak saat itu, pesan-pesan kami mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Setiap hari, saya memeriksa ponsel, menunggu balasannya. Bagaimana harimu, Adi, tulisnya, dan saya merasa hangat di dada. Tapi di balik itu, konflik batin saya semakin ganas. Ini salah, bisik suara dalam kepala saya, mengingatkan pada ceramah ayah saya tentang dosa dan surga. Ayah, seorang pensiunan pegawai negeri, selalu bilang hidup harus lurus seperti garis sholat. Bagaimana saya bisa menjelaskan ini padanya? Saya mencoba menekan perasaan itu, tapi semakin saya tekan, semakin kuat ia bangkit. Kami bertemu lagi di kai kecil di Tamrin. Rama memesan kopi tubruk, dan saya es teh manis. Kamu tampak gelisah, katanya, matanya menembus jiwa saya. Saya ragu, tapi akhirnya mengaku aku takut dengan perasaan ini. Dia diam sejenak, lalu menyentuh tangan saya di bawah meja. Aku juga, Adi. Tapi takdir membawa kita bertemu, bukan? Kata-katanya seperti obat, tapi juga racun yang membuat saya semakin terjerat. Malam demi malam, saya bergulat dengan diri sendiri. Apakah ini cinta? Atau hanya godaan? Saya ingat masa kecil saya di desa, di mana anak-anak lelaki bermain bola tanpa beban, tapi saya selalu merasa berbeda. Sekarang dengan Rama, perbedaan itu menjadi indah, tapi juga menyakitkan. Saya mulai membayangkan masa depan kami, berjalan di pantai Sanur, tangan bergandengan, tapi realitas menampar, masyarakat Indonesia tak akan menerima. Suatu hari, Rama mengajak saya ke apartemennya. Bukan untuk apa-apa yang tak senonoh, tapi hanya untuk berbincang. Kami duduk di balkon, memandang lampu-lampu kota. Aku pernah punya pacar, katanya tiba-tiba, tapi dia pergi karena tekanan keluarga. Hati saya sakit mendengarnya. Apakah aku akan seperti itu, pikir saya. Tapi dia melanjutkan, denganmu berbeda.
Kamu membuatku percaya pada takdir. Saya menangis dalam hati, tapi di luar, saya tersenyum. Konflik mulai muncul ketika teman saya, Budi, curiga. Budi, sahabat sejak SMA, melihat kami bersama. Adi, kamu berubah, katanya dengan nada curiga. Saya menyangkal, tapi dalam hati, saya takut dia tahu. Jika dia tahu apa yang akan terjadi, gumam saya sendirian di kamar. Rasa takut itu seperti ular yang melilit, membuat saya sulit bernapas. Rama semakin dekat dan perasaan kami semakin dalam. Kami berbagi cerita tentang mimpi, tentang Bali yang indah, tentang Jakarta yang keras. Tapi setiap kali, saya ingat norma-norma yang mengikat. Apakah ini layak diperjuangkan? Tanya saya pada diri sendiri. Jawabannya selalu ya, tapi dengan harga yang mahal. Akhirnya, saya memutuskan untuk jujur pada diri sendiri. Aku mencintaimu, Rama, kataku suatu malam melalui telepon. Dia diam lalu balas, aku juga, Adi. Mari kita hadapi bersama. Tapi di balik kebahagiaan itu, badai mulai mengumpul. Keluarga saya mulai bertanya mengapa saya jarang pulang, dan Budi semakin mendesak. Saya merasa seperti berada di tepi jurang, siap jatuh kapan saja. Badai itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Suatu pagi, ayah menelepon, suaranya tegas seperti biasa. Adi, pulanglah akhir pekan ini. Ibumu rindu. Saya setuju, tapi hati saya berat. Bagaimana saya bisa menghadapi mereka dengan rahasia ini? Di sisi lain, Rama mengirim pesan, aku rindu kamu. Kata-kata sederhana itu membuat saya tersenyum, tapi juga menambah beban. Apakah aku pantas untuknya, gumam saya, sambil menatap foto kami di ponsel. Di rumah keluarga di Bogor, suasana hangat tapi penuh tekanan. Ibu memasak rendang aurit saya, dan ayah berbicara tentang pernikahan. Sudah waktunya kamu mencari istri, Adi, katanya sambil menyeruput teh. Saya mengangguk, tapi dalam hati, saya berteriak, aku tak bisa, ayah. Aku mencintai seorang pria. Rasa bersalah menyergap, seperti duri yang menusuk dada. Malam itu, saya tak bisa tidur, memikirkan Rama dan masa depan yang kabur. Kembali ke Jakarta, saya bertemu Rama di taman kota. Dia tampak lelah, tapi matanya masih penuh cinta. Ada masalah, tanyanya. Saya ceritakan tentang keluarga, dan dia memeluk saya pelan. Kita harus sabar, katanya. Tapi sabar itu sulit ketika hati sudah terbakar. Saya mulai mempertanyakan segalanya, apakah cinta ini benar? Atau hanya mimpi yang akan hancur? Konflik semakin dalam ketika Budi menghadang saya di sekolah. Adi, aku tahu tentang kamu dan Rama, katanya dengan suara rendah. Saya terkejut, hati saya berdegup kencang. Apa maksudmu, balas saya, berusaha tenang. Dia menunjukkan foto kami yang entah bagaimana dia dapatkan. Ini salah, Adi. Kamu harus berhenti. Kata-katanya seperti pisau menusuk persahabatan kami. Dalam hati, saya marah, mengapa dia tak mengerti. Ini bukan pilihan, ini takdir. Saya ceritakan pada Rama, dan dia marah. Budi tak punya hak, katanya. Tapi saya takut kehilangan semuanya. Malam demi malam, saya bergulat dengan pikiran, apakah aku harus memilih antara cinta dan keluarga. Rasa sakit itu semakin dalam, seperti luka yang tak pernah sembuh. Rama mengajak saya ke Bali untuk liburan singkat, katanya untuk menenangkan pikiran. Di sana, di pantai Kuta, kami berjalan bergandengan meski hati-hati. Ini rumahku, katanya, menunjukkan homestay keluarganya. Saya merasa damai, tapi juga cemas. Bagaimana jika keluargamu tahu, tanya saya. Dia tersenyum, mereka akan mengerti suatu hari. Tapi di Bali, rahasia kami hampir terbongkar. Saudara Rama, Wayan, melihat kami bersama. Siapa ini, tanyanya curiga. Rama menjelaskan sebagai teman, tapi Wayan tak percaya. Malam itu, Rama bertengkar dengannya.
Kamu gila, Rama, teriak Wayan. Saya mendengar dari kamar, hati saya hancur. Ini salahku, pikir saya, aku membawa masalah. Kembali ke Jakarta, konflik semakin memuncak. Budi mengancam akan memberitahu keluarga saya jika tak berhenti. Ini untuk kebaikanmu, katanya. Saya marah, tapi juga takut. Mengapa dunia ini begitu kejam, gumam saya sendirian. Rama mendukung saya, tapi saya merasa semakin terisolasi. Suatu hari, saya memutuskan untuk bertemu Budi. Mengapa kamu lakukan ini, tanya saya. Dia mengaku aku takut kehilangan sahabatku karena dosa ini. Kata-katanya membuat saya sedih. Ini bukan dosa, Budi. Ini cinta. Tapi dia tak mendengar. Persahabatan kami retak dan hati saya semakin berat. Rama menjadi penopang saya. Kita kuat bersama, katanya. Tapi di balik itu saya mulai ragu. Apakah ini layak? Pikiran itu menghantui saya setiap hari. Cinta kami semakin dalam, tapi konflik batin semakin ganas, seperti badai yang tak berhenti. Akhirnya, saya menulis surat untuk ayah, meski belum dikirim. Ayah, aku mencintai seorang pria. Kata-kata itu membuat air mata saya mengalir. Apakah aku siap menghadapi konsekuensi, tanya saya pada diri sendiri. Jawabannya belum jelas, tapi perasaan untuk Rama semakin kuat. Rasa ragu itu semakin menggerogoti jiwa saya, seperti racun yang perlahan membunuh. Setiap pagi, saya bangun dengan pertanyaan, apakah hari ini akhir dari segalanya? Rama menelepon, suaranya penuh kekhawatiran. Adi, kamu baik-baik saja, tanyanya. Saya bohong, ya. Tapi dalam hati, saya berteriak, tidak. Aku hancur. Konflik mencapai puncak ketika ayah datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Ada apa, Yah? Tanya saya, hati berdegup. Dia duduk, matanya tajam, aku dengar rumor dari Budi. Dunia saya runtuh. Budi telah mengkhianati saya. Rumor apa, balas saya, berusaha tenang. Ayah menghela napas, tentang kamu dan seorang pria. Air mata saya hampir jatuh, tapi saya tahan. Itu tidak benar, bohong saya, tapi hati saya sakit seperti ditusuk. Malam itu, saya bertengkar dengan Budi melalui telepon. Mengapa kamu lakukan ini, teriak saya. Dia balas, untuk menyelamatkanmu. Persahabatan kami hancur, dan rasa sakit pengkhianatan itu seperti api yang membakar dada saya. Aku tak pernah mempercayai siapapun lagi, gumam saya sendirian di kamar gelap. Rama datang ke apartemen saya, memeluk saya erat. Kita akan hadapi ini, katanya. Tapi saya dorong dia, ini terlalu berat, Rama. Matanya penuh luka, apakah kamu menyerah? Saya diam, tapi dalam hati, saya berjuang, aku mencintaimu, tapi aku takut kehilangan keluarga. Kami bertengkar hebat malam itu, kata-kata tajam saling lempar. Esoknya, saya pulang ke Bogor untuk menghadapi ayah. Ceritakan yang sebenarnya, katanya. Saya menangis, aku mencintai Rama, Yah. Ayah diam, lalu marah, ini dosa. Kamu harus berubah. Kata-katanya seperti cambuk, membuat saya merasa seperti sampah. Ibu menangis di sudut, dan hati saya hancur berkeping-keping. Mengapa Tuhan ciptakan aku seperti ini, tanya saya dalam doa malam itu. Kembali ke Jakarta, Rama menunggu. Bagaimana, tanyanya. Saya ceritakan dan dia peluk saya, aku di sini. Tapi pengkhianatan Budi membuat saya paranoid. Siapa lagi yang akan mengkhianati kita, pikir saya. Cinta kami semakin diuji dengan tekanan dari masyarakat yang tak menerima. Suatu hari, Rama mendapat telepon dari Wayan. Keluarga tahu, katanya. Wayan telah menceritakan semuanya. Rama bertengkar dengan keluarganya di Bali melalui telepon. Kalian tak mengerti, teriaknya. Saya mendengar, dan rasa bersalah menyerang, ini karena aku. Malam itu, Rama menangis di pelukan saya, dan saya merasa helpless.
Konflik batin saya semakin parah. Apakah aku harus pergi dari Rama untuk menyelamatkannya, gumam saya. Tapi setiap kali melihat matanya, saya tak bisa. Kami memutuskan untuk bertahan, tapi badai semakin kencang. Teman-teman mulai menjauh, dan sekolah mulai curiga dengan absen saya yang sering. Akhirnya, puncaknya datang ketika ayah datang lagi. Pilih keluarga atau dia, katanya. Saya terdiam, hati terbelah. Aku tak bisa memilih, yah, balas saya. Ayah pergi dengan marah, dan saya runtuh. Rama datang, tapi saya katakan, mungkin kita harus berpisah. Matanya penuh air mata, jangan, adik. Malam itu, saya sendirian, memikirkan segalanya. Cinta ini indah, tapi menyakitkan. Rasa sakit pengkhianatan dan konflik membuat saya hampir menyerah. Tapi di balik itu ada harapan kecil, mungkin takdir punya rencana lain. Harapan itu semakin tipis, seperti benang yang hampir putus. Setiap detik, saya merasa seperti tenggelam dalam lautan emosi yang gelap. Rama menelepon berulang kali, tapi saya abaikan. Aku perlu waktu, tulis saya dalam pesan. Tapi dalam hati, saya berteriak, aku tak bisa tanpamu. Pengkhianatan budi dan tekanan keluarga membuat saya trauma, seperti luka yang tak pernah kering. Suatu malam, saya duduk di balkon, memandang kota yang tak pernah tidur. Mengapa hidup ini begitu kejam, gumam saya. Kenangan dengan Rama melintas, pertemuan pertama, tawa kami, pelukan diam-diam, tapi sekarang, semuanya terasa seperti mimpi buruk. Ayah menelepon lagi, kembali ke jalan yang benar, adik. Suaranya penuh kekecewaan, membuat air mata saya mengalir. Aku mencoba, yah, bohong saya, tapi hati saya hancur. Rama datang ke sekolah saya, wajahnya pucat. Kita bicara, katanya. Kami duduk di taman dan dia pegang tangan saya, jangan tinggalkan aku. Saya menangis, ini terlalu sakit, Rama. Keluargaku, temanku. Dia balas, cinta kita lebih kuat. Tapi saya dorong, tidak. Lihat apa yang terjadi. Kami bertengkar lagi, kata-kata menyakitkan saling lempar, seperti panah yang menusuk hati. Esoknya, Wayan datang ke Jakarta. Rama hancur karena kamu, katanya dingin. Saya terkejut, apa? Wayan ceritakan bagaimana Rama bertengkar dengan keluarga, bahkan diusir sementara. Rasa bersalah menyergap seperti tsunami, ini salahku. Aku menghancurkan hidupnya. Malam itu, saya menangis sendirian, memukul dinding, mengapa aku lahir seperti ini? Mengapa takdir begitu kejam? Saya memutuskan untuk bertemu Rama di Kailama kami. Makan aku, kataku. Dia tersenyum lemah, aku mengerti. Tapi matanya penuh luka. Kami berbincang panjang tentang mimpi yang hancur, tentang masyarakat yang tak adil. Di Indonesia ini, cinta seperti kita adalah perjuangan, katanya. Saya angguk, tapi dalam hati, apakah perjuangan ini layak? Konflik semakin dalam ketika ibu menelepon, menangis, kembalilah, adik. Kami rindu kamu yang dulu. Kata-katanya seperti belati, membuat saya merasa seperti pengkhianat keluarga. Aku tak bisa, Bu, balas saya pelan. Ibu diam dan telepon mati. Rasa sakit itu semakin parah, seperti api yang membakar jiwa saya. Rama mengusulkan untuk pindah ke Bali bersama, jauh dari semuanya. Kita mulai baru, katanya penuh harap. Saya ragu bagaimana dengan keluarga. Dia balas, mereka akan mengerti suatu hari. Tapi saya tak yakin. Malam demi malam, saya bergulat, apakah ini jalan keluar? Atau pelarian? Akhirnya, pengkhianatan lain datang. Budi menelepon Rama, mengancam akan sebarkan oto kami. Berhenti atau aku lakukan, katanya. Rama marah, tapi saya hancur, ini tak pernah berakhir. Kami memutuskan untuk konfrontasi Budi bersama. Mengapa kamu benci kami, tanya Rama. Budi diam, lalu mengaku, aku takut sendiri. Aku juga seperti kalian, tapi aku tekan.
Pengakuan itu mengejutkan tapi juga menyedihkan. Kita sama, Budi, kataku. Tapi dia pergi meninggalkan kami dengan luka baru. Cinta kami semakin diuji tapi juga semakin dalam. Kita tak bisa menyerah, kata Rama. Tapi di balik itu, rasa sakit semakin ganas, seperti badai yang menghancurkan segalanya. Badai itu mencapai klimaks, menghancurkan segala yang tersisa di hati saya. Setiap napas terasa berat, seperti membawa beban dunia. Rama dan saya bertemu di apartemennya, wajah kami penuh lelah. Kita harus putuskan, katanya pelan. Saya angguk, tapi air mata mengalir, aku tak mau kehilanganmu. Dalam hati, saya berteriak, ini akhir. Setelah semua pengorbanan. Ayah datang lagi, kali ini dengan ibu. Kami tak bisa terima ini, kata ayah tegas. Ibu menangis, Adi, pikirkan masa depanmu. Saya runtuh, ini masa depanku, dengan Rama. Mereka marah, dan ayah katakan, jika begitu, jangan pulang lagi. Kata-katanya seperti petir, menghancurkan ikatan keluarga. Malam itu, saya menangis di pelukan Rama, aku kehilangan semuanya karena kamu. Tapi sebenarnya, karena cinta ini. Wayan menelepon Rama, pulanglah, atau kami putus hubungan. Rama terdiam, matanya penuh konflik. Aku tak bisa tinggalkan Adi, balasnya. Tapi saya dorong, pergilah, Rama. Jangan hancurkan hidupmu. Kami bertengkar hebat, air mata berlinang, kata-kata menyakitkan seperti racun. Kamu egois, teriak saya. Kamu pengecut, balas dia. Hati saya hancur berkeping, seperti kaca yang pecah. Sendirian di kamar, saya mempertanyakan takdir, mengapa Tuhan beri cinta ini jika hanya untuk menyiksa. Kenangan manis berubah jadi mimpi buruk. Saya hampir menyerah, memikirkan untuk kembali ke jalan lurus seperti kata ayah. Tapi gambar Rama di pikiran saya membuatnya mustahil. Aku mencintaimu terlalu dalam, gumam saya. Puncaknya datang ketika Budi datang minta maaf. Aku salah, katanya, menangis. Aku iri karena kalian berani. Pengakuannya menyentuh, tapi luka terlalu dalam. Terlambat, Budi, balas saya dingin. Tapi dalam hati, saya makan dia, karena saya paham rasa takut itu. Rama dan saya bertemu terakhir di pantai Ancol. Ini akhir, tanyanya. Saya peluk dia, tidak, ini awal perjuangan. Tapi realitas menampar, keluarga kami menolak. Kami memutuskan berpisah sementara untuk menenangkan jiwa. Aku akan tunggu kamu, katanya. Air mata kami bercampur, dan hati saya seperti mati. Bulan-bulan berikutnya adalah neraka. Saya hidup seperti ombie, bekerja tapi hampa. Setiap malam, saya menangis, mengapa takdir begitu kejam. Pikiran bunuh diri melintas, tapi ingatan Rama menahan. Dia alasan aku bertahan, gumam saya. Akhirnya, setelah 6 bulan, Rama menelepon, aku tak bisa tanpamu. Saya menangis, aku juga. Kami memutuskan bertemu di Bali, menghadapi keluarga bersama. Rasa takut masih ada, tapi cinta lebih kuat. Ini ujian takdir, pikir saya. Di Bali, kami menghadapi Wayan dan keluarga Rama. Mengapa kalian tak mengerti, tanya Rama. Wayan diam, lalu katakan, aku takut kehilanganmu. Perlahan, mereka mulai mendengar. Bukan penerimaan penuh, tapi langkah kecil. Kembali ke Bogor, saya menghadapi ayah dan ibu. Ini aku yang sebenarnya, kataku. Ayah diam lama, lalu peluk saya, aku tak mau kehilangan anakku. Air mata mengalir, dan hati saya lega. Bukan akhir bahagia sempurna, tapi harapan baru. Harapan itu tumbuh perlahan, seperti bunga di musim hujan, meski badai emosi masih mengintai. Setiap hari, saya berjuang dengan sisa-sisa luka, tapi Rama di sisi saya membuat semuanya berarti. Kita menang, katanya suatu pagi di homestay Bali, tangannya memegang tangan saya. Saya tersenyum, tapi dalam hati, benarkah? Atau ini hanya jeda?
Keluarga mulai menerima meski lambat. Ayah menelepon, datanglah dengan Rama. Kata-katanya sederhana, tapi penuh makna. Kami pergi ke Bogor, dan untuk pertama kali, Rama duduk di meja makan keluarga saya. Terima kasih, kata Rama pada ayah. Ayah angguk, cinta adalah cinta. Air mata ibu mengalir, dan hati saya penuh syukur, takdir memang ada. Budi juga kembali, minta maaf sungguh-sungguh. Aku belajar dari kalian, katanya. Kami makan dan persahabatan pulih, meski dengan bekas luka. Hidup ini tentang memakan, pikir saya. Di Bali, keluarga Rama juga melunak. Wayan mengundang kami ke upacara keluarga. Kalian bagian dari kami sekarang, katanya. Rama menangis bahagia, dan saya peluk dia, ini karena kita bertahan. Cinta kami semakin dalam, penuh makna. Kami trailing ke berbagai pulau Indonesia, dari Lombok ke Yogyakarta, berbagi mimpi. Kamu alasan aku percaya pada takdir, kataku pada Rama di bawah bintang-bintang. Dia balas, dan kamu alasan aku bertahan. Tapi tak semuanya sempurna. Masyarakat masih memandang curiga, dan kami hati-hati. Ini perjuangan seumur hidup, gumam saya. Tapi dengan Rama itu layak. Akhirnya, kami memutuskan menikah secara simbolis di Pantai Sanur, hanya kami dan keluarga dekat. Aku mencintaimu selamanya, kata Rama. Saya balas, selamanya. Itu bukan akhir Big C, tapi kemenangan personel. Di Indonesia yang berubah perlahan, cinta kami menjadi bukti bahwa hati tak bisa dibelenggu. Sekarang setiap hari, saya bangun dengan rasa syukur. Terima kasih, takdir, pikir saya. Cinta ini mengajarkan saya tentang kekuatan, pengampunan, dan kemanusiaan. Meski ada luka, tapi juga kebahagiaan yang tak tergantikan.